kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan suatu software yang digunakan untuk membantu kita dalam membuat penelitian. Karena gini ya teman-teman, penelitian itu tidak dibuat sembarangan. Jadi perlu ada sebuah kebaruan dan originalitas dari penelitian tersebut. Nah, software yang akan saya perkenalkan ini itu membantu kita dalam melakukan analisis bibliometrik, di mana kita dapat melihat perkembangan-perkembangan terkait dengan penelitian yang ingin kita teliti berdasarkan metadata jurnal-jurnal, baik yang dari Google Scholar maupun jurnal-jurnal internasional yang bereputasi lainnya. Oke teman-teman, silahkan teman-teman simak video tutorial berikut untuk menemukan suatu novelty penelitian menggunakan software yang bernama FOSS-Viewer. Baik teman-teman, sebelum teman-teman melakukan analisis bibliometrik menggunakan aplikasi FOSS-Viewer, teman-teman disarankan untuk mendownload aplikasi tersebut melalui fossviewer.com. Nah, ini klik yang option download ya, dan di sini teman-teman bisa memilih versi apa yang akan teman-teman download. Jika versinya Microsoft, klik yang atas ini ya teman-teman. Jika menggunakan macOS juga ada yang ini, ataupun for other system lainnya gitu ya. Jadi teman-teman download dulu dan ikutin langkah-langkahnya, itu sangat mudah lalu diinstal gitu ya. Oke. Nah, kebetulan saya sudah mendownload dan menginstal aplikasi FOSS-Viewer ini ya teman-teman, dan ini logonya kayak gini ya. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software FOSS-Viewer. Nah, teman-teman, sebelumnya untuk melakukan langkah kerja menggunakan FOSS-Viewer, kita memerlukan satu kumpulan dari sumber-sumber yang ingin kita kaji ya teman-teman, dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, untuk melakukan pengumpulan itu kita bisa langsung masuk ke scopus.com atau mengunjungi Web of Science untuk melakukan pengambilan database. Nah, tapi biasanya nih kalau kita mengambil data dari Scopus dan kita bukan atau tidak berlangganan Scopus itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi saran saya jika ingin metadata Scopus bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish. Dengan aplikasi tersebut kita dapat mengambil database Scopus, Web of Science, ataupun Google Scholar lainnya. Nah, oke, di sini saya sudah mengasumsikan bahwa kita sudah melakukan pengambilan metadata dari sumber penelitian-penelitian baik melalui Scopus, Web of Science, atau Google Scholar. Dan nantinya kita akan langsung tampilkan di FOSS-Viewer ya. Oke, langkah pertama sebelum masuk ke FOSS-Viewer, alangkah baiknya juga kita cek kelengkapannya di dalam aplikasi Mendeley ya. Di sini saya tadi sudah create folder FOSS-Viewer biar nggak ketukar dengan file-file lainnya ya. Ini kita langsung masukkan aja filenya. Nah teman-teman, untuk tutorial aplikasi Mendeley juga bisa teman-teman cek di YouTube channel ini ya. Itu sudah ada cara penggunaan Mendeley secara lengkap. Oke, kita bisa langsung add files. Dan pastiin filenya itu dotnya apa? Bentuknya itu reference manager gitu ya. Oke, ini saya namain itu tutorial ya. Oke, langsung aja kita masukin datanya ke sini ya. Tunggu sebentar lagi masukin datanya. Oke ya teman-teman, ini kenapa sih kita perlu banget untuk memasukkan metadatanya itu ke aplikasi Mendeley dulu, karena itu untuk mengecek kelengkapan judul, nama authors, dan keyword gitu ya. Dan mengapa perlu dan penting untuk mengeceknya, karena ini juga untuk menganalisa bibliometriknya berdasarkan keyword yang digunakan. Karena keywordnya nanti itu akan membantu kita mencari apakah variabel yang kita gunakan itu dalam membuat penelitian yang mau kita teliti masih sifatnya orsinil atau masih baru, atau memang sudah banyak yang melakukan penelitiannya gitu.
Nah, lihat ya, ini sudah lengkap ya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman merasa ini sudah lengkap dari judul, authors, tahun, dan keyword. Yang paling penting itu tadi judul, authors, dan keywordnya ya teman-teman. Oke. Nah, ini kalau udah ya teman-teman, langsung kita klik aja yang create ya, klik create. Terus kita pilih yang create a map based on bibliographic data. Sebenarnya bisa juga yang create map based on text data ya. Cuman ini tuh untuk membaca term-term dari judul studi-studi yang sudah kita temukan. Nah, kalau pilih yang bibliographic ini, yang dibaca adalah keywordnya. Tapi hari ini kan kita mau pakai bibliographic data. Dan karena kalau pakai yang ini juga, itu dia nggak berantakan gitu. Nah, kalau dari judul kenapa berantakan? Karena di judul ini masih ada kata-kata yang umum. Sedangkan kalau di bibliografik ini, data sudah membaca keyword-keyword penting yang menunjukkan variabel-variabel penelitian. Nah, langsung kita next. Nah, pilih yang read data from reference manager files. Ya, ini ada support filenya itu ada list, endnote, dan reports. Oke. Next, kita pilih filenya. Sini. Nah, ini cari ya. Tadi kita nyimpen di mana gitu. Post viewer. Open. Nah, ini. Tadi nama file tutorial ya. Oke, kalau udah di next. Nah, ini kita pilihnya type of analysisnya itu yang co-occurrence ya. Ini kita akan menganalisis keywordnya. Kalau udah di next. Terus ini keywordnya saya pilih yang satu aja. Jadi kalau kita pilih satu itu semua keywordnya bisa kelihatan gitu. Tapi teman-teman bebas bisa milih mau dua, mau tiga yang terhubung gitu ya. Tapi kalau saya maunya yang satu biar semuanya kebaca. Nah, ini total keywordnya itu yang terbaca ada 115 keyword. Kita next. Nah, di sini bagian ini teman-teman bisa milih mau semua keyword aja dimasukin atau bisa memilih yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi kira-kira ada yang nggak butuh gak bisa dibuang gitu. Kalau misalnya dirasa sudah, nah ini bisa di klik finish ya. Kalau sudah di finish langsung klik yes aja. Nah, nanti Viewer akan menampilkan hasil analisa bibliometrik seperti ini. Nah, ini adalah hasil bibliometrik itu. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat nih ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang bulatan ini disebutnya adalah warna-warna ini itu disebutnya adalah cluster-cluster ya teman-teman. Nah, di sini kenapa yang besar-besar ini nih artinya nih sudah banyak yang melakukan penelitian tentang health insurance gitu ya. Kalau yang kecil-kecil berarti masih sedikit sekali yang melakukan penelitian menggunakan bibliometrik gitu ya. Nah, di sini kenapa hubungannya misalnya di sini kita lihat ya. Nah, di sini health insurance itu dengan misalnya dengan teman-teman mau carinya healthcare expenditure gitu. Di sini masih kecil, berarti masih sedikit yang melakukan penelitian dengan health insurance gitu ya. Nah, ini saling terhubung semua ya, teman-teman. Nah, ini merupakan hasil bacaan First Viewer jika dilihat dari network visualization. Nah, jika di sini juga ada pilihan lain yaitu overlay visualization. Nah, kalau kita lihat dari overlay ini menunjukkan tahun terbaru dan terlampau dari studi-studi yang tadi sudah kita masukkan ya, teman-teman. Nah, di tahun-tahun ini, tahun yang terbaru itu yang semakin terang itu semakin baru gitu ya. Nah, semakin gelap juga itu artinya semakin lampau gitu ya. Nah, di sini tahun terbaru itu misalnya di sini dia di India, terus healthcare expenditure itu masih baru ya. Lalu di sini ada apa di marketplace, ada health insurance exchange itu masih baru. Nah, di sini ya misalnya health insurance sendiri yang paling gede itu berkisar antara 2018 ya, teman-teman. Yang paling lampau nih ungu warnanya ya. Di sini ada insurance juga lama gitu ya. Tahunnya lama sekitar 2016 ke bawah gitu ya. Ini ada juga banyak gitu ya. Nah, ini yang terakhir itu ada
density visualization. Nah, dari sisi density visualization ini itu digunakan untuk memperlihatkan semakin merah warnanya. Nah, ini tuh yang kuning-kuning ini tuh bisa semakin merah gitu. Yang semakin merah ini nih, jadi studinya itu semakin banyak gitu, semakin merah. Nah, ini kuning kan tadi health insurance paling besar ya kan. Jadi, nah ini kenapa dia juga makin kuning? Karena dia juga banyak penelitiannya di situ. Nah, gitu. Nah, kalau semakin gelap gitu ya, semakin gelap, nah itu artinya penelitian ini masih sedikit gitu. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, jadi kalau kita ingin melakukan suatu kebaruan ataupun originalitas dari penelitian, kita bisa memanfaatkan Foursquare ini sebagai bahan. Sebagai bahan apa? Sebagai bahan dasar bagi kita untuk mengenali variabel-variabel yang ingin kita teliti lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, kira-kira variabel ini masih baru atau enggak, gitu, atau variabel ini sudah banyak diteliti atau tidak ya, dari jurnal-jurnal bereputasi ataupun Google Scholar gitu. Jadi sebenarnya memang aplikasi Foursquare ini sangat membantu kita dalam menemukan originalitas ataupun keterbaruan gitu ya. Jadi ini sangat mudah sekali ya teman-teman untuk menganalisa bibliometrik gitu. Nah, pesan dari saya itu yang paling penting adalah sebelum melakukan analisis, kita cek dulu menggunakan Mendeley-nya ya, dan pastikan keyword-nya itu terisi semua agar dapat melakukan analisis menggunakan network visualization, overlay, ataupun density visualization gitu. Baik teman-teman, demikian video ini, semoga membantu teman-teman dalam melakukan penelitian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.